Assalamualaikum Pak Rani. Salam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah aktivitas pembelajarannya berjalan lancar? Alhamdulillah, ini lancar-lancar. Alhamdulillah. Jadi semua baik Pak ya, sehat Pak ya. Oke, sesuai janji kita kemarin Pak ya, kita hari ini akan melakukan coaching. Sudah siap Pak? Sebelumnya saya juga berterima kasih atas sudah Ya, sama-sama Pak. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan bersama Pak. Boleh diceritakan apa yang perlu kita diskusikan? di kelas saya di kelas 5 ada beberapa anak yang memiliki antusias rendah dalam belajar matematika. Anak kelas 5 Pak ya. Anak kelas 5 itu ada apa dengan anak-anak itu Pak? Mereka rata-rata memiliki antusiasme rendah dalam belajar matematika karena seperti bosan tidak mengikuti pelajaran dan tidak mengerjakan tugas. Jadi anak itu males, saya males, bosan, nggak semangat, ribut juga Pak ya. Itu sekarang ya Harus diawasi terus. Jadi menurut Bapak tuh kelas yang ideal itu seperti apa Pak? kelas yang ideal itu menurut saya anak-anak memiliki antusias yang tinggi di pelajaran, anak-anak belajarnya rasanya senang, kemudian materi yang disampaikan dapat mereka pahami dengan baik. Ya itu menurut saya kelas yang ideal. Di kelas ideal itu anak-anak yang kondusif, Kondusif, aktif, antusias, semangat, kemudian yang jelas nilainya tinggi tuh Pak ya. nilainya tinggi. Jadi menurut Bapak tuh apa penyebab anak-anak itu kurang antusias dalam belajar itu? Kalau menurut saya sebagian besar karena memang minat belajar terhadap pelajaran matematika itu cukup rendah. Biasanya seperti itu. Jika kurang meminati pelajaran matematika. Jadi memang matematika ini termasuk pelajaran yang mungkin membosankan kalau yang tidak disukai gitu ya. Terus waktu Bapak mengajar tuh, kira anak-anak itu tertarik atau enggak ketika Bapak mengajar matematika itu? Sebagian tertarik, sebagian sepertinya merasa tidak semangat, tidak antusias. Jadi mereka kadang terpaksa untuk mendengarkan bila saya menggunakan ceramah, mereka seperti terpaksa harus mendengarkan. Jadi selama ini Pak banyak menggunakan metode ceramah Pak ya. Ceramah, kadang diskusi. Terus selain itu ada nggak media lain Pak selain yang biasa digunakan selain diskusi atau selain metode ceramah gitu? Kalau untuk metode saya lebih sering menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kalau media biasanya saya menggunakan media buat tersedia dan informatif yang dalam skop. Nah, jadi gitu Pak ya. Jadi media yang digunakan modul ajar, papan tulis, dan diskusi dan kebanyakan ceramah. Jadi kita atas itu kan Pak ya, anak-anak kelas 5 itu nilainya yang rendah atau nilainya di bawah KKM itu salah satu penyebabnya karena antusiasnya atau semangat belajarnya kurang tuh Pak ya. Iya. Mereka merasa bosan. Bosan ya. Ini Pak ya, menurut Bapak nih selain dari media atau metode-metode ngajar yang sudah disebutkan tadi, ada ceramah, ada diskusi, ada nggak cara lain Pak agar anak-anak ini menjadi semangat atau antusias untuk belajar? Beberapa kali saya coba juga dengan menggunakan media lain selain yang ada saya gunakan secara bentuk saya bentuk seperti lingkaran tiga, kemudian saya untuk menjelaskan pecahan kepada anak-anak. Sepertinya saat itu anak-anak cukup interaksinya cukup bagus. Ya, bagus tuh Pak ya. Jadi ada ide kreatif, jadi frame untuk mengajar matematika Pak ya. Ya, Materi pecahan. materi pecahan ya. Selain menggunakan media strap-on, mungkin ada nggak media lain lagi Pak, atau cara lain yang digunakan untuk membangkitkan motivasi anak-anak itu Pak?
mungkin karena perasaan bosan itu saya mulai berpikir untuk membuat semacam ice breaking gitu. Jadi beberapa kali saya coba lagi, mungkin untuk sementara saya menunggu aja dulu sebelum menciptakan sendiri. Beberapa kali saya mulai untuk dan insyaallah kedepannya akan saya praktekkan beberapa SDG supaya anak bersemangat belajar. Nah, bagus Pak ya, luar biasa tuh Pak. Jadi SDK, jadi anak-anak yang bosan itu bisa kembali semangat belajar lagi Pak ya. Juga untuk pembukaan belajar misalnya saya juga mau buat apa semacam menyanyikan lagu wajib nasional setiap awal belajar. Nah, bagus Pak. Jadi selain semangat juga meningkatkan rasa cinta tanah air ya, tanah air ya. Jadi sebelum belajar ada ice breaking, kemudian juga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya Pak, itu terasa tuh sudah cukup bagus Pak ya. Dengan ice breaking, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, terasa motivasi anak itu bisa lebih meningkat. Baik Pak, dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira kapan Bapak akan memulainya rencana ini Pak? Rencananya mulai pertemuan ajaran besok saya akan mulai breaking dan menyanyikan lagu nasional. Wah, jadi lebih Segera mungkin sebaiknya ya. ya, jadi lebih cepat lebih bagus Pak ya. Oke, Pak. Oke, terus ada nggak yang akan membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini Pak? Rencananya saya akan minta bantu Pak Irfan karena dia melakukan pertemuan breaking, peragam satu yang cukup menarik. Kita akan melakukan mungkin kita tolong sama Pak Irfan. Nah, bagus Pak ya. Jadi nanti bisa saling bersama, bisa saling kolaborasi, bisa saling berbagi. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Furkon bisa memberikan ilmu-ilmunya, Pak Roni juga bisa menerima ilmu-ilmunya, saling berbagi itu Pak ya. Oke Pak, sekarang Bapak sudah tahu permasalahan anak-anak tidak antusias apa, Bapak juga sudah tahu solusinya seperti apa. Sekarang bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah saya merasa sedikit lega. Jadi pembelajaran ke depan saya mulai ada gambaran untuk membuat pembelajaran yang menarik dan lebih baik. Ya, alhamdulillah Pak ya. Kita juga terus senang Pak karena Bapak sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak sendiri. Terima kasih sudah mengingatkan saya dalam permasalahan ini. Iya Pak, sama-sama Pak. Jadi kita kami juga akan belajar mengajar lagi. Oh iya Pak, pokoknya tetap semangat lah ya. Kita berbuat agar anak-anak menjadi lebih baik, lebih antusias, kita tingkatkan prestasinya bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Ini kita mulai belajar seperti biasa. Kita berdoa dulu ya. Ya, anakku 12. Ayo semuanya silakan berdiri. Semuanya ayo berdiri. Ayo berdiri silakan. Apa kabar hari ini? Pagi tadi sudah sarapan? Jadi hari ini semuanya hadir ya? Ada yang tidak hadir? Hadir. Keadaan sehat? Sehat. Semangat untuk belajar? Semangat. Bapak suka dari kalian. Sebelumnya kita sebelum mulai masuk belajar, Bapak ingin mengingatkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Apa pelajaran kita kemarin? Bilangan.
TK. Benar. Ada yang masih ingat apa itu SPB? Terbesar ya. SPB adalah faktor persekutuan terbesar. Hari ini kita belajar pecahan biasa. Tujuan pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa memahami dan mengaplikasikan pecahan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah mendengar kata pecahan biasa? Sudah? Pizza hari ini pizzanya dari styrofoam ke pizza sebenarnya. Nah, ada yang pernah makan pizza? Nah, pizza asalnya di mana? Bagian di mana? Apa yang kalian tahu tentang Italia selain pizza? Menara Pisa. Menara pizza di Italia? Iya? Iya, memang iya. Ya, pizza, Bapak membeli satu pan pizza, kemudian pizzanya Bapak potong 4. Satu bagian Bapak berikan kepada Fadila. Pertanyaannya, semuanya perhatian, berapa bagian Bapak berikan kepada Fadila? 1/4. Maksudnya 1/4 itu apa? Satu kesatuan utuh kita potong menjadi 4, satu bagiannya dari 4 itu kita ambil, maka ini 1/4. Yang tersisa berapa bagian? 3. Dia ada 4 bagian awalnya, yang tersisa 3, berarti 3/4. Kemudian Bapak beli lagi pizza yang lain, 2 potong Bapak berikan kepada pemberian. Berapa bagian yang Bapak berikan kepada pemberian? 2 dari berapa bagian? 4. 2/4. 2/4 itu bisa disederhanakan nggak? 2/4 disederhanakan sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1/4 bagi 2, 2. Nah ini lagi. Belum belajar, Bapak ingin lihat kalian ini. Ini berapa? Siapa yang bisa menghitung cepat? 36. Bagus. Kenapa asal menghitung cepat? Kalian hitung satu-satu ya? Kalian hitung kolom dan lajurnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 berapa? 36. Nah, ada 36. Ibu membuat 36 kue lupis. Kamu ambil 4. Pertanyaannya, berapa bagian yang kamu ambil? 4. Yang tersisa berapa? 32 kan? 36. Itu bisa terbesar ya. Tadi berapa bagian Bapak ambil? 4. Dari berapa potong seluruhnya? 20. 4/36 ini yang disebut pecahan biasa. Ada tanda pembagi. Nah, yang di atas disebut pembilang. Yang di bawah disebut nah, misal ini berapa bagian tadi? Berapa bagian? 3. Satu bagian dari berapa bagian awalnya? 4. Ini berapa? Kalau misalnya 1/4, Bapak tambahkan lagi dengan 1/4. Berapa bagian? Jadi 2/4. Nah, kalau pembilangnya, kalau sebuah pecahan biasa penyebutnya sama, maka kita tinggal menyambungkan saja, kemudian pembilang
Satunya ditambahkan. Satu tambah satu? 2/4 bisa disederhanakan? Bisa. 1/4. Sama-sama bagi? 2 bagi 2? 1. 4 bagi 2? Sama dengan setengah atau 1/2? Iya. Nah, sekarang silakan buka buku catatan dan latihan kalian. Apakah menerapkan cara menjumlahkan pecahan biasa? Sudah? Siap semuanya? Nah, berdirikan dulu. Belum kasih tugas sudah sesuai berdiri semuanya dulu. Semuanya bermain sebentar. Kita bermain sebentar. Nanti Bapak sebut pagi, kalian tepuk tangan sekali. Kalau Bapak sebut siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak sebut sore, tepuk tapi nggak boleh bunyi. Oke? Jadi yang tangkap gimana? Suruh bimbing ke depan ya. Yang pertama Bapak dulu. Siap? Siang, pagi. Di atas aja, di atas. Nah, gini aja. Satu orang nulis di sini. Satu orang membacakan, satu orang nulis di sini. 1, 2, 3. Ayo, orang nulis di sini. Ya, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri, kemudian jawabannya apa? Perkenalkan diri dulu. Apa Azam? Nanti berdoa mau pulang. Ya baca nomor 1. Bacakan kawan-kawan yang lihat. Inilah hasil dari kelompok kami. Bisa disiapkan?
Ini Pak, saya izin bentar Pak ya, minta waktunya bentar untuk melakukan refleksi. Saya kan kita hari sebelumnya sudah melakukan kegiatan praprakti, pembelajaran, terus kemarin juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 5 Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait hasil observasi, hasil pembelajaran di kelas 5. Bisa Pak ya? Oke Pak, bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas ini? Perasaan saya senang. Perasaan Jadi waktu pembelajaran itu sudah sesuai dengan perencanaan Pak ya? Dari awal. Coba ya, nanti saya juga sempat ingatkan ya waktu observasi kan ya, anak-anak sudah profesional Pak ya, dari pembukaan, ada apresiasi, ada juga SPP anak-anak. Karena saya lihat juga sudah pembelajarannya sudah berdiferensiasi Pak ya, dengan pembukaan ya, diskusi, kemampuan Pak ya, ada diskusi Pak ya, presentasi juga ya. Terus kan juga menggunakan media ya. Ya terasa kan sudah matang lah pokoknya. Ya proses pembelajarannya sudah yang terbaru untuk diferensiasi sangat terbaru sudah terbaru. Hanya sekarang sini Pak, dari yang sudah Bapak lakukan itu dari awal sampai akhir, ada nggak hambatan-hambatan yang Bapak alami selama proses pembelajaran? Waktu diskusi kelompok itu hanya beberapa anak saja ya. Ya bisa jadi kemungkinan karena masa berbeda sendiri. Biasanya kan saya sebagai di kelas sendiri, sekarang saya mengajar ada pengawasnya juga. Jadi mereka ada merasa mungkin ikut teman-temannya. Mungkin malu-malu Pak ya. Malu-malu ya. Karena ada guru lain Ada mungkin baru. pengawasnya. Jadi anak-anak tuh diskusi banyak yang aktif, ada mungkin yang aktif Hanya beberapa saja, dan itu saja anaknya. Menurut Bapak nih Pak, ada nggak penyebab apa penyebabnya anak kurang aktif? Ya, mungkin karena merasa malu. Karena malu. Dan yang kedua mungkin belum terbiasa diskusi. Diskusi biasanya dari sistem diskusinya akan baru. Jadi karena masih malu mungkin kemudian merasa nggak semangat. Termasuk metode baru gitu Pak ya. Jadi baru kita Pengelompokannya juga sesuai dengan kemampuan Pak ya. Dari hambatan-hambatan yang sudah Bapak ceritakan tadi itu Pak, kira-kira apa langkah-langkah Bapak ke depannya untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? saya membuat evaluasi itu dalam kelompok itu akan saya berikan peran untuk aktif semua. Saya kelompok A selama ini rasa paling aktif, kemudian untuk edukasi mungkin saya akan beri sebagai materi yang dilakukan seperti mencatat hasil kerja jadi setiap anak akan menentukan perintah saya. Bagus sekali itu Pak ya. Jadi kalau anak sudah punya peran, dia punya tanggung jawab masing-masing Pak ya. Jadi mereka merasa bertanggung jawab, harus aktif, mereka harus aktif berdasarkan tanggung jawab. Dan bagus Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan solusi-solusi ini anak bisa aktif semua dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Pak ya. Oke. Ya, bagus sekali Pak ya, sudah ada hambatan yang sudah bisa Bapak identifikasi, bahkan solusinya sudah bisa juga Bapak temukan. Nah sekarang
juga untuk perkembangan. Ya, saya rasa sudah sangat bagus Pak ya, sudah siap vaksin. Jadi bisa saya simpulkan ya, sudah saya simpulkan dari proses awal itu Pak ya, dari pra, observasi, pas observasi dan sekarang pasca observasi. Ini bisa saya simpulkan dari catatan saya Pak ya. Ini untuk pembelajaran dan dilakukan Pak Roni sudah sangat bagus sekali Pak. Dan sudah diferensiasi, sudah ada kegiatan pembukaan yang sudah bagus dan juga memberikan lagi Indonesia Raya bagaimana dia ada rasa-rasa nasionalisme. Saya juga sudah ada media yang kreatif ya dari Sekarang ya. Untuk matematika itu sudah sangat bagus sekali. Dan pembelajarannya ada beberapa diferensi berbasis hasil yang sudah presentasi ya. Artinya ada hambatan dan ada solusi itu sangat banyak sekali dan sangat luar biasa. Pak Roni sudah bisa menemukan solusinya. Jadi serasa sudah cukup ya. Dan saya ucapkan terima kasih sama Pak Roni sudah membersamai kegiatan saya dari awal sampai akhir. Sudah mau di observasi, sudah mau di coaching. Ya harapan saya dan harapan kita semua tentunya proses pembelajaran ini benar-benar nanti akan lebih aktif, akan berpihak sama murid. Jadi kita mau memanusiakan manusia, jadi murid kita perlakukan sebagai layaknya manusia dengan ada kekerasan, hukuman, ada kata mengganti pertimbangan. Dan saya rasa terima kasih banyak atas waktunya.